Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hopefully you are fine and in good condition. In this meeting, I will presentation about marriage when pregnant in pro views. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menikah ketika sedang hamil dalam pandangan pro atau yang memperbolehkan. Langsung saja pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang the meaning of marriage, pengertian dari pernikahan. Kemudian yang kedua yaitu the legal basis of marriage in Islam, yaitu dasar hukum tentang pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, the views of scholars on the marriage when pregnant, pandangan dari ulama tentang pernikahan ketika sedang hamil. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu the meaning of marriage, pengertian dari pernikahan. Nah, marriage is taken from Arabic which consists of two words, namely zawaja and nakaha. Jadi, pernikahan itu dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu zawaja dan nakaha. Then this word is used in the Quran in referring to Muslim marriage, di mana kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nah, nakaha artinya menghimpun dan zawaja yang artinya pasangan. Singkatnya, dari segi bahasa, perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah untuk berjodoh menjadi satu pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah, di mana biasanya disebut pasangan zauj dan zaujah, suami dan istri. Dalam konteks sekarang, sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. Nah, dalam pengertian lain, seperti dari kawan Cik Saleh berpendapat bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja, namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Nah, kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Adapun Wirjono berkata, pernikahan adalah aturan untuk mengendalikan pernikahan lah yang menyebabkan munculnya arti pernikahan itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu the legal basis of marriage in Islam. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar hukum pernikahan dalam Islam. Nah, dasar hukum pernikahan dalam Islam sendiri ada pada surat Adz-Dzariyat ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Yang artinya, maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian atau adab seperti bagian teman-teman dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Nah, itu adalah legal basis dari pernikahan yang pertama. Kemudian adapun yang kedua yaitu dari surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.
sesungguhnya selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, itulah the legal basis of marriage in Islam yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya adapun dalam hadis yang memiliki arti, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak atau belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam syahwatnya. Seperti itu dasar hukum pernikahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pernikahan. Sebagaimana yang tadi terdapat pada ayat Al-Quran dan hadis, para jumhur ulama atau mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa pernikahan pada dasarnya berhukum sunnah. Nah, adapun ulama Malikiyah mutaakhirin memiliki pendapat bahwa pernikahan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya, sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu pernikahan adalah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram, dan makruh. Nah, tetapi dari adanya hukum dari pernikahan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan niat seseorang. Jadi hukum pernikahan berdasarkan kaidah fikih yang disampaikan seperti di atas. Dasar kaidah bisa dinamakan dengan kaidah al-ahkam al-khamsah. Di antaranya yaitu yang pertama ada wajib atau mandatory, yang kedua ada sunnah atau recommended, kemudian ada mubah, makruh, dan haram. Nah, langsung saja saya jelaskan yang pertama yaitu wajib. Nah, perkawinan yang wajib dihukumi apabila pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Nah, pernikahan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini, para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Kemudian hukum yang selanjutnya yaitu sunnah atau dianjurkan. Nah, pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan material atau imaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah, atau dengan kata lain masih bisa mengendalikan nafsunya dan tidak takut untuk terjerumus ke perbuatan zina. Menurut ulama, jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i berpendapat, jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan pernikahan. Karena pernikahan lebih baik daripada ibadah sunnah lainnya. Karena pernikahan adalah penyempurnaan setengah agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yaitu apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertakwa kepada Allah dalam menjaganya. Selanjutnya, hukum pernikahan yaitu berhukum mubah atau boleh. Nah, mubah sendiri merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan, ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah usul fikih menuliskan bahwa hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi atau dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Nah, dalam hal mubah ini, untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan, tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina, dan jika ia melakukan perkawinan atau pernikahan tersebut, ia tidak menyia-nyiakan istri. Nah, pernikahan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja, bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera. Maka itu berhukum mubah atau boleh. Selanjutnya yaitu hukumnya makruh. Nah, makruh sendiri pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, maka makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah, sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.
Nah, untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak menikah, tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik, maka itu dihukumi makruh. Selanjutnya yang terakhir yaitu berhukum haram. Nah, nikah sendiri bisa dihukumi haram jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya untuk tidak menafkahi keluarganya kelak. Adapun contoh lain pernikahan haram seperti nikah mut'ah atau sejenis kawin kontrak dan nikah syighar sejenis barter, maka pernikahan dihukumi menjadi haram. Pembahasan yang selanjutnya yaitu the views of scholars on the marriage when pregnant, yaitu pandangan ulama tentang pernikahan ketika sedang hamil. Nah, kasus kehamilan seorang wanita sendiri bisa terjadi oleh dua macam sebab. Yang pertama, hamil sah dan halal di luar zina, dalam artinya hamilnya ini merupakan hasil hubungan suami istri yang sah dengan suami yang sah di bawah pernikahan yang juga sah. Kedua, hamil yang tidak sah karena dilakukan dengan cara melakukan zina yang diharamkan. Nah, wanita yang sedang hamil boleh saja dinikahi asalkan yang menikahinya adalah laki-laki yang pernah menjadi suami dan ayah dari bayi yang dikandung. Kasus ini hanya terjadi manakala seorang suami menceraikan istrinya. Lalu setelah bercerai baru ketahuan ternyata istrinya sedang hamil, maka suaminya itu menikahi kembali mantan istrinya atau merujuknya. Inilah pernikahan wanita hamil yang hukumnya halal. Kemudian adapun di antara yang membolehkan pernikahan wanita ketika hamil dikarenakan zina adalah para ulama dari Syafi'i dan Abu Hanifah, dikarenakan belum terkukuhnya nashab. Langsung saja yang pertama kita bahas pendapat menurut Imam Abu Hanifah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Dikarenakan wanita hamil itu tidak ada iddahnya, boleh melangsungkan pernikahan, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan anak yang dikandungnya. Nah, Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil itu tetap boleh dilangsungkan dan sah hukum pernikahannya. Hanya saja siapapun suami dari wanita tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai wanita tersebut melahirkan bayi yang dikandungnya dari perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya, jangan kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan, dan bagi yang tidak hamil hingga keluar haid 1 kali. Hadis tersebut yang dijadikan dasar bagi Imam Abu Hanifah dalam kebolehan wanita yang sedang hamil menikah. Kemudian yang kedua yaitu menurut pandangan dari mazhab Syafi'i. Nah, ulama Syafi'i berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasan dari Imam Syafi'i sendiri yaitu wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah. Wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetujui walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah, karena wanita hamil di luar nikah tidak termasuk yang dilarang menikah. Dasar lain yang digunakan mazhab Syafi'i yaitu yang memiliki arti hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya. Wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Jadi menurut mazhab Syafi'i, wanita hamil karena zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam pernikahan, karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah.
di mana sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan atau tidak ada dalam hukum. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.